Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Haini dengan NPM 20065999266 Program Studi Fisioterapi. Di sini saya akan membuat video tentang biomekanik dan kinesiologi pada ankle and foot untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanik dan kinesiologi. Berikut penjelasannya. Ankle and foot merupakan distal ekstremitas bawah yang berfungsi sebagai stabilisator dan penggerak. Terdiri atas distal tibiofibular joint, ankle joint, talocrural joint, subtalar atau talokalkaneal joint, intertarsal joint, tarsometatarsal joint, metatarsopalangeal joint, proximal dan distal interpalangeal joint. Pengelompokan ankle and foot. Yang pertama ada forefoot, terdiri dari osa metatarsalia dan osa palangea. Yang kedua ada midfoot, terdiri dari os navicularis, os cuboid, dan os cuneiform. Yang ketiga ada rearfoot, terdiri dari os talus dan calcaneus atau subtalar joint atau talokalkaneal joint. Tulang pada ankle and foot yaitu os talus paling atas, os calcaneus paling belakang, os navicularis medial, os cuboideus lateral, osa cuneiform lateral middle dan medial, osa metatarsalia 5 buah dan osa palangea 14 buah. Fungsi ankle and foot yaitu membentuk dasar penyangga sebagai peredam kejut sebagai penyesuaian mobilitas dan membentuk pengungkit kaku. Arkus pada kaki longit arch merupakan kontinum dari calcaneus dan caput metatarsal. Transverse arch bagian proksimal dibatasi os cuboideum, lateral cuneiform, mid cuneiform, dan medial cuneiform lebih cekung dan pada bagian distal oleh caput metatarsalia yang lebih besar. Berikut adalah gerak sendi tibiofemoral membuka dan menutup garpu. Distal tibiofibular joint struktur sendi jenis syndesmosis joint dengan satu kebebasan gerak kecil membuka dan menutup garpu. Diperkuat anterior dan posterior tibiofibular ligamen dan interosseum membran atau ligamen. Artrokinematik dan osteokinematik. Gerak geser dalam bidang sagital sangat kecil dan gerak angulasi dalam bidang frontal sebagai membuka dan menutup garpu. Berikut gerakan traksi. Ankle joint atau talocrural joint merupakan hinge joint yang dibentuk oleh cruris atau tibia dan fibula dan os talus. Diperkuat oleh ligamen tibiofibular ligamen sisi superior, juga posterior, inferior, dan anterior, tibio-talar ligamen, serta posterior, inferior, dan anterior talofibular ligamen. Artrokinematik dan osteokinematik. Gerakan hanya plantar fleksi dengan ROM 40-50 derajat hard and feel. Dorsal fleksi ROM 20-30 derajat elastic and feel. Traksi terhadap talus selalu ke arah distal. Translasi untuk gerak dorsal fleksi ke arah posterior dan untuk plantar fleksi ke arah anterior. Berikut gerakan plantar fleksi. Berikut gerakan dorsal fleksi. Berikut gerakan traksi. Berikut gerakan translasi anterior. Berikut gerakan translasi posterior. Subtalar joint struktur sendi merupakan sendi jenis plain joint dibentuk oleh talus dan calcaneus bones, diperkuat oleh ligamenta talokalkaneal. Artrokinematik dan osteokinematik. Gerakan yang terjadi abduksi valgus ROM dan adduksi varus ROM, keduanya hard and feel. Berikut adalah valgus dan varus ROM 5 derajat hard and feel. Berikut adalah gerakan traksi. Intertarsal joint terdiri dari talokalkaneo navicular joint, calcaneo cuboid joint, cuneo navicular joint, cuboid deocuneo navicular joint, intercuneiform joint.
Yang pertama, Talocacaneo-navicular joint memiliki cekungan permukaan sendi yang kompleks termasuk jenis sendi plain joint. Diperkuat oleh ligamen plantar calcaneo-navicular ligament. Yang kedua, calcaneo-cuboid joint merupakan plain joint bersama alonavicularis membentuk transfer tarsal atau mid-tarsal joint. Diperkuat ligamen, spring ligamen, dorsal ligamen, dorsal talonavicular ligamen, bifurcatum ligamen, dan plantar calcaneo-cuboid ligamen. Yang ketiga, cuneo-navicular joint navicular bersendi dengan cuneiform 1, 2, 3 berbentuk konkav. Cuneiform sebagian plantar berukuran lebih kecil bersama cuboid membentuk transverse arch. Gerak utama plantar dorsal fleksi. Saat plantar fleksi terjadi gerak luncur cuneiform ke plantar. Berikut gerakan plantar dan dorsal fleksi. Yang keempat, intercuneiform joint. Bersama navicular membentuk transverse arch. Saat pronasi, supinasi, atau eversi inversi terjadi pengurangan penambahan arch. Artrokinematiknya berupa gerak translasi antara os tarsal satu terhadap lainnya. Yang kelima, cuboid deocuneo-navicular joint. Cuneiform 3, cuboid sebagai sendi utama berupa plain joint. Gerak terpenting inversi dan eversi. Saat inversi, cuboid translasi ke plantar medial terhadap cuneiform 3. Berikut gerakan inversi dan eversi. Berikut gerakan translasi mid-tarsal. Tarso-metatarsal joint. Tarso-metatarsal joint. Cuneiform 1, 2, 3 bersendi dengan metatarsal 1, 2, 3. Cuboid bersendi dengan metatarsal 4, 5. Metatarsal 2 ke proksimal sehingga bersendi juga dengan cuneiform 1 dan 3. Sehingga sendi ini paling stabil dan gerakannya sangat kecil. Gerakan tarso-metatarsal joint plantar dan dorsal fleksi. Pada plantar fleksi terjadi peningkatan arkus. Metatarsal 1 gerak roll slide ke plantar lateral. Metatarsal 3, 4, 5 roll slide ke ventromedial. Artrokinematiknya berupa traksi gerak metatarsal ke distal. Berikut gerakan plantar fleksi. Berikut gerakan dorsal fleksi. Berikut gerakan translasi pada tarso-metatarsal joint. Metatarso-phalangeal joint. Distal metatarsal berbentuk konveks dan basis phalangeal berbentuk konkav membentuk sendi ovoid hing dengan gerak fleksi ekstensi dan abduksi adduksi. MLPP ekstensi 2 derajat, CPP full ekstensi. Gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal searah sumbu longitudinal palang. Berikut gerakan aksial traksi MLPP ekstensi 11 derajat, CPP full ekstensi. Berikut gerakan translasi metatarso-phalangeal bagian proksimal. Berikut gerakan translasi metatarso-phalangeal bagian distal. Proksimal dan distal interphalangeal joint atau PIP dan DIP head off atau caput proksimal palang berbentuk konveks dan basis distal phalangeal berbentuk konkav membentuk sendi hing. Gerak fleksi ekstensi MLPP fleksi 10 derajat, CPP full ekstensi. Gerak translasi searah gerak angular, traksi selalu ke arah distal searah aksis longitudinal palang. Berikut gerakan fleksi. Berikut gerakan ekstensi. Berikut gerakan abduksi.
Berikut gerakan adduksi. Berikut gerakan traksi. Berikut gerakan isometrik pelantar fleksi. Berikut gerakan isometrik dorsal fleksi. Berikut gerakan isometrik inversi. Berikut gerakan isometrik eversi. Cedera atau gangguan pada ankle and foot yaitu tendon Achilles, plantar fasciitis, dan bunion. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal menendang bola terdapat gerakan dan bagian tubuh yang bekerja. Yang pertama, gerakan menendang adalah gerakan yang terjadi dalam bidang gerak sagital dan terletak pada aksis atau sumbu frontal dan melibatkan pinggul, lutut, dan pergelangan kaki sendi. Ankle joint atau tulang pergelangan kaki yang terlibat adalah tibia dan calcaneus yang membentuk sendi dimodifikasi. Menendang terdiri dari dua fase yaitu fase persiapan dan fase menendang. Yang pertama fase persiapan, joint involved ankle action plantar fleksi muscle gastroc atau musculus gastrocnemius. Yang kedua fase menendang, joint involved ankle action plantar muscle gastroc atau gastrocnemius. Origo dan insersio, musculus gastrocnemius. Origo, caput medial dan lateral permukaan posterior condylus femoralis. Insersio, permukaan posterior calcaneus membentuk tendon Achilles. Peran otot fase persiapan, ankle plantar fleksi, agonis musculus gastrocnemius, antagonis musculus tibialis anterior, sinergis musculus tibialis posterior, dan musculus peroneus longus. Fase menendang, ankle plantar fleksi, agonis musculus gastrocnemius, antagonis musculus tibialis anterior, sinergis musculus tibialis posterior, dan musculus peroneus longus. Berikut adalah mekanisme gerakan menendang bola. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.